Selamat malam teman-temanku tersayang semuanya. Selamat datang di PUBG Mobile Campus Championship 2021 bersama saya Reski Boga yang akan menemani kalian di game yang pertama hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke game kita yang pertama, saya terlebih dahulu mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Tencent Games dan juga sponsor kita dari Oppo Reno 6 yang dimana sudah turut berpartisipasi untuk mau memeriahkan dan melancarkan event kampus kita. Dan juga teman-temanku tersayang semuanya, sebentar lagi kita langsung segera masuk untuk game yang pertama kita, di mana pesawat sebentar lagi sudah bakal mengudara. Ini dia Miramar. Guys, let's go. Banyakin share, like, dan juga hashtag tim kesayangan kalian sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Sekarang juga kita akan melihat kali ini teman-teman kita yang bakal bertanding. Dan kita lihat juga kali ini garis bagian pesawat sudah membuka menuju dari arah Impala ke arah juga La Cobreria, di mana kali ini kita lihat garis pesawat lumayan dari arah tengah ya guys ya. Tidak terlalu membuat beberapa tim yang kesulitan ke arah drop zone ketika menuju ke arah Pecado, El Pozo, dan juga Hacienda. Itu gampang sekali untuk dijangkau. Tapi balik lagi kita lihat buat beberapa tim yang ketika drop zone mereka menuju ke arah Campo Militar, bahkan juga Chumacera, mereka harus butuh effort lebih untuk bisa menjangkau drop zone mereka kali ini. Tapi juga beberapa tim yang ketika drop zone mereka jauh, mereka bisa mencari vehicle di awal game mereka turun, atau juga melakukan scraping di sekitaran daerah mereka untuk bisa mendapatkan amunisi dulu di awal game, agar bisa juga kalau mereka mendapatkan kalau mau dibilang serangan dari tim-tim lain, mereka sudah bisa untuk melakukan perlawanan juga ya guys ya. Yang pastinya juga pasti akan minim karena ini masih di awal game kita. Dan kita lihat juga kali ini circle kita sudah terbuka dan sudah muncul menuju ya tidak terlalu ke arah pinggiran dari Pulau Miramar ya, dimana juga membuka dari bagian tengah Pulau Miramar kita kali ini, yang dimana kita lihat dari Bigetron sudah mengisi di sekitaran daerah Pecado tanpa ada tim-tim yang mencoba tabrak untuk kontes dengan tim Bigetron ya. Yang pastinya mereka juga bakal happy looting sendirian saja, bakal kenyang di bagian Pecado. Dan yang menuju ke arah El Azahar juga lumayan. Dan kita lihat juga Oki Osora sedikit jauh dari teman-temannya, di mana tiga temannya mengambil daerah El Azahar, tapi dia sendiri yang berada di bagian bibir circle. Dan kita lihat kali ini juga dari tim Ion yang mengisi daerah Impala tanpa ada tim lain juga yang mengganggu. Mereka juga bakal kenyang dan happy looting. Tapi kita lihat di bagian power grid, di mana sudah ada dua tim yang mengambil satu buah komponen yang sama, di mana ada Geek dan juga NFT. Yang sebentar lagi apakah mereka bakal bertemu, di mana Mort masih sedang melakukan looting, mencari tambahan amunisi di bagian lantai 2, dan ada salah satu player yang berada di bagian sudut tembok dari rumah bata yang diisi oleh seorang Mort. Apakah bakal diketahui? Kita lihat juga Mort masih bergerak terus dengan tanpa mengetahui seorang Flippy yang masih tetap berdiam diri. Nampaknya Flippy belum mempunyai senjata, dan kita lihat Mort. Apakah Mort sudah bergerak mendapatkan senjata, mengambil bagian rooftop, turun ke bagian bawah? Apakah mereka bakal bertemu? Dan ini dia Mort sudah mendapatkan satu buah senjata shotgun di sini. Langsung saja bergerak, visionnya fokusnya ke arah bagian depan, dan Flippy masih melakukan proning, mendengarkan sebuah step yang dibuka dari seorang Mort, tapi belum ada sebuah Flippy memantau saja, bakal menyimak, membiarkan beberapa temannya terlebih dahulu bakal melihat ada Toms dan juga Mort. Nampaknya Palagimpe masih berusaha. Ada sebuah tembakan yang sudah dibuka. Kali ini ada Valen bersama Palagimpe, Mort bersama Toms. Toms cukup low HP-nya, sedikit terkena hit tembakan. Dan dimana Flippy kembali bergerak ke bagian belakang. Apakah dia bakal mendapatkan senjata? Kalau Flippy mendapatkan senjata, dia bisa berhasil kembali membackstep dua player dari tim Geek kali ini. Tapi nampaknya Mort bersama Toms sudah mengetahui atau mendengarkan step dari seorang Flippy, di mana satu buah tembakan sudah dilontarkan dari seorang Mort dengan shotgunnya, tapi belum berhasil terkonek ke arah badan dari seorang Flippy. Sebuah granat kembali dikokang, dikirimkan langsung. Flippy berhasil mendapatkan sebuah shotgun juga, mundur ke bagian belakang melakukan TPP gaming. Kali ini seorang Flippy dilakukan. Kita lihat kali ini saling jual beli granat kali ini, dan di mana juga teman-teman dari Geek sudah mulai kembali bergerak untuk melakukan regroup. Ada sebuah upaya granat atau molotov kembali dibuka ke arah lantai 2. Mas Gaga masih bertahan di balik gudang bagian belakang, melakukan TPP gaming juga. Hati-hati, kembali Flippy dibombardir redstone buatan ke arah lantai 2. Tapi di mana Flippy masih berhasil untuk revive sementara waktu belum ada HP
yang low dari seorang Flippy. Tapi di mana sudah ada kembali fight. Dreadnought terjadi antara Datmos bersama Flippy tersungkur ke arah tanah. Ada sebuah tembakan juga dengan 16 dari seorang Mas Gaga dari bagian tembok. Bagian gudang guys ya. Sorry, tembok ya kan. Toms langsung saja bangun dari bagian pos menjatuhkan seorang player dari NFT. Apalagi Imperos tersungkur ke arah tanah. Mas Gaga masih melakukan pronik di bagian mobil rusak kali ini. Toms masih tetap stay memantau ke arah seorang Valen lagi. Apakah Toms bakal mengambil sebuah poin elimination pertama yang didapatkan dari seorang Toms kali ini? Dua tumbang dari NFT, bahkan dari Geek masih dengan full squad. Ini akan sedikit memberikan sebuah tekanan yang besar ke arah tim NFT yang masih bertahan dengan 2 player aktif saja. Dan kita lihat ada sebuah knock yang didapatkan juga dari seorang Valen dengan M4 K4 yang sudah dimiliki. Masih terus memantau ke arah seorang player yang berada di bagian pos kecil, di mana kita lihat begitu jarak yang jauh. First blood didapatkan. Poin pertama masuk untuk tim Geek. Dan kita lihat NFT yang harus bermain dengan 3 player, di mana Flippy masih kesulitan untuk diselamatkan. Ini kalau mau dibilang Flippy bakal sulit sih diselamatkan, karena posisi dari teman-temannya juga sulit untuk mau maju menyelamatkan. Bahkan bakal di-lock, dijaga ketat dari teman-teman Geek kali ini yang masih bertahan dengan full squad. Masih dengan 63 player kita aktif, 16 tim juga masih bermain. Belum ada tim yang secara utuh terpulangkan ke arah lobby. Tapi di mana kita lihat ada terjadi rotasi juga yang sudah dilakukan dari tim 21 Esport. Dengan ketiga player menggunakan 1 buah vehicle Tayo. Tapi kembali lagi fight yang terus berlanjut, di mana Mas Gaga harus tersungkur lagi ke arah tanah, menyisakan 1 player Valen. Last man standing untuk tim NFT di awal game kita yang pertama kali ini. Dan juga Geek sudah mengantongi 3 poin elimination. Awal yang baik juga untuk tim Geek untuk terus bertahan mengumpulkan banyak lagi tambahan poin kali ini. Dan kita lihat NFT juga Valen mengambil keputusan yang begitu baik, walaupun bermain dengan sendirian saja menjadi last man standing, di mana dia juga harus kembali mencari tempat yang lebih aman untuk mencari juga poin placement yang lebih baik lagi. Karena balik lagi kita lihat tim-tim yang lain juga masih bergerak dengan full squad. Mereka masih sangat kuat kekuatan mereka, dan di mana Valen harus bertahan, dia harus jangan dulu tertangkap di awal game ini, karena dia harus melawan juga banyak tim yang masih full squad. Dia harus mencari tempat yang betul-betul aman. Tapi di sisi lain juga Ion kembali sudah bergerak berpindah ke 1 buah kompon, yang dimana masih dengan full squad sudah mengamankan 1 buah vehicle tanpa ada tim-tim yang bergerak di sekitaran mereka. Dan kita lihat juga kembali dari tim Lofre yang juga berada di bagian daerah graveyard, masih memantau. Kita lihat Oki Ozora sudah mengisi bagian high groundnya untuk mencari tim-tim yang berada di sekitaran mereka. Tapi nampaknya belum terdeteksi, masih cukup aman sekitaran mereka. Dan kita lihat nampaknya dari 1 player Croyd sudah mengamankan 1 buah kendaraan juga untuk bersiap-siap melakukan rotasi ketika daerah mereka sudah tidak mendapatkan bagian safe zone lagi. Oke, dan ini dia Pekado ya guys ya. Mau dibilang bootcamp kan, sorry. Ini dia Pekado yang dimana tempat yang kalau mau dibilang wah paling rame ya. Apalagi kalau biasa kita main klasik rank. Wah, ini Pekado biasa tempat yang sangat ramai sekali. Dan kali ini diisi oleh Bigetron Red Alliance saja, tanpa diganggu oleh musuh lainnya, dimana keempat player sudah kenyang ya, masing-masing dengan senjata yang sudah sangat OP sekali. Tadi kita lihat Luxi sudah mempunyai M4 ya guys ya. Dan kali ini juga di bagian Cumacera ternyata diisi oleh tim Morph, di mana ada Frenzy for Ace masih terus bergerak. Face dari seorang Frenzy masih level 1 ya guys ya. Tapi dari Rensky juga sudah level 2, di mana juga cukup baik untuk awal game. Tim Morph masih bertahan hingga kita lihat kita sudah setengah perjalanan untuk zona yang pertama, sementara kita bakal masuk ke zona yang kedua juga. Masih 16 tim 61 player, karena baru 3 player yang tertangkap. Dan kita beralih lagi ke daerah dari tim Red. Kali ini kita lihat Red Rocket King sudah bergerak, bakal membuka jalan terlebih dahulu menjadi Scotter. Dan juga di sisi lain Dranix melakukan rotasi langsung dengan 2 player dengan menggunakan vehicle berbeda kali ini. Wow, cukup keren ya, karena kalau kita mempunyai banyak kendaraan, kita bisa memakai ketika kita bertahan hingga late game. Bahkan kalau di posisi late game itu posisi yang sangat terbuka, mereka bisa menggunakan kendaraan mereka itu menjadi sebuah fortingan ya guys ya. Dan ini dia zona kita kembali menutup upgrade ke zona yang kedua, di mana masih banyak tim yang berada di bagian zona. Center circle diisi oleh victim, dan kali ini beberapa tim juga yang baru mulai bergerak untuk masuk, di mana kalau kita lihat Siren
masuk dari bagian power grid, mereka harus bertemu dengan beberapa tim juga. Dan nampaknya Dranix sudah mulai terjadi kontak fight dengan tim Lovre. Tapi belum ada player yang terknock. Tapi di sisi lain di mana satu player dari Ion terknock out. Untuk sementara waktu, masih ada jarak yang begitu jauh. Misery terus memantau dengan N16 kali 4-nya, terus memberikan tembakan ke arah posisi dua player yang masih bertahan di sebuah kaveran batu kecil. Asap sudah kembali dibuka, kendaraan mereka apakah masih bisa dipakai atau sudah dihancurkan. Dan kembali satu player Ion sudah berhasil revive. Masih ada Auro bersama Liquid kali, tapping terus diberikan. Suppression Fire terus diberikan ke arah dua player. Bahkan ada seorang Red Face mencoba datang memberi fire dari bagian belakang high ground-nya kali ini. Dua player dari Ion kembali bergerak. Mobil mereka masih bisa dipakai. Tapi Misery harus berhati-hati, jangan terlalu melakukan overpick karena masih ada Red Face yang bisa mencoba mencicil HP dari seorang Misery. Cisun juga cukup low. Di sisi lain kita lihat dari feed elimination-nya ada satu player yang terknock out juga dengan tim EVOS kali ini. Masih kita lihat Ion nampaknya kembali berhasil turun ke bagian kiri lower ground. Tapi di mana ada tim 69 yang melakukan rotasi. Bahkan 21 eSport aneh sudah memantau bagian high ground. Freedom karena seorang player Trixie hampir saja terjatuh. Low HP-nya tapi masih bertahan. Mobilnya berledak, dihancurkan. Tapi dia berhasil lari karena satu player dari aneh juga belum bisa bertahan untuk melakukan terus spray ke arah satu player karena dia dari Trixie mendapatkan sebuah kaveran. Tapi di sisi lain Hans harus kembali terjatuh di mana 69. Hans harus menjadi point elimination buat tim Siren. Ada 3-way showdown. Siren menyicil dan langsung mengambil poin pertama untuk mereka. 69 satu player masih bertahan di sebuah kompon kecil dengan 3 player yang masih bertahan untuk tim 69 dan kita lihat 21 juga sudah berhasil mengamankan sebuah high ground kali ini di mana mereka juga lumayan masih mendapatkan zona ya kali ini ya. Trixie masih bertahan, harus membutuhkan bantuan dari teman-temannya juga kali ini karena Trixie sendirian saja dan betul-betul sudah diketahui posisinya. Hingga bagaimana juga teman-teman dari 69 cara mereka untuk masuk menjemput Trixie, posisi sangat terbuka dan aneh masih berada di bagian high ground. Vision yang begitu jelas melihat terus. Nampaknya datang lagi seorang Phil berhasil touchdown dengan sebuah Miradonya. Tembakan terus dibuka dari seorang aneh, belum memberikan damage yang begitu dalam ke arah seorang Phil. Berhasil touchdown juga dan itu dia. Phil berhasil mengacak-ngacak vision atau fokus dari seorang aneh kali ini. Itu ya guys ya, kadang kita yang menyicil player, kita yang mendapatkan knock, tapi orang lain yang ambil ya. Jadi kayak apa ya guys ya? Kita yang sudah pacaran lama-lama, tapi kalau bukan jodoh ya bagaimana? Istilahnya jago jodoh orang ya guys ya. Oke. Tenang, masih cukup aman untuk zona yang kedua. Belum terlalu ada fight yang begitu besar terjadi. Kita melihat juga dari tim Void yang dimana masih bertahan dengan full squad, menyisir dari pinggiran circle. Ada siapa saja? Ada Depth kali ini yang berada di bagian rumah dewa. Zona ketiga kita nampaknya bakal menuju ke daerah Los Leones yang baru diisi oleh 4 tim ya. 5 tim. Red Rocket kalau mau masuk mengisi daerah Los Leones cukup aman. Bahkan mereka bisa langsung menuju ke arah tengah dari Los Leones. Tapi kita lihat dari spektator ya guys ya. Tapi kalau POV pemainnya kita tidak tahu. Pasti pemainnya lebih berhati-hati lagi, tidak langsung terobos ke bagian center circle. Nah, langsung saja dari Point sudah bergerak untuk langsung melakukan rotasi, mengamankan sebuah area yang aman di bagian safe zone. Apakah mereka bakal berhasil touchdown juga? Dan ini dia, kita lihat Geek yang tadinya melakukan fight di awal game sudah mengantongi 4 point elimination dan masih bertahan dengan full squad. Mereka bakal segera masuk juga menuju ke arah gudang yang tadinya diisi oleh tim victim. Apakah kedua tim bakal bertemu lagi? Bakal dibuka. Masih rotasi dilakukan dari seorang Deadmos. Di bagian depannya ada satu player Bubu. Victim masih tetap stay di bagian gudang. Semakin dekat. Apakah victim bakal meninggalkan gudang juga? Kita lihat Misery sudah bergerak ke bagian seberang lagi kali ini. Lovre, ada Dranix. Lovre dan Dranix ini kayaknya jodoh ya guys ya. Selalu bertemu, tapi itu dia. Requiem dengan sniper dari bagian high ground Bukit Merah. Kalau mau dibilang ya teman-teman, biasanya di komunitas itu biasanya Bukit Merah. Memantau ke arah tim Red Alliance yang dimana ada beberapa player mengisi bagian rumah dewa. Tapi tidak ada track loss yang terjadi lagi. Dranix satu player berhasil tertangkap. Beat confirm langsung menjadi sebuah point elimination. Oke, Osora masih tersungkur. Apakah masih bisa selamatkan? Ada Poundbeat menjaga bagian rumah sebelah kanan. Crazen masih tertahan di bagian rumah kecil. Berada di tengah-tengahnya musuh. Dranix belum bisa berbuat banyak kali ini. Crazen belum melakukan step juga. Dan ada
salah satu tim lagi, orang ketiga yang bakal memantau ada Liquid dengan M4 kali 6-nya bakal menyimak peperangan. Mereka bisa join the fight juga kali ini, tapi masih ada jarak. Player-player dari tim Dranix bersama Lofre masih mendapatkan coveran yang cukup baik kali ini. Satu buah poin elimination ternyata sudah dapatkan dari Red Rocket, di mana mereka bertemu dengan tim Morph yang menyisakan 3 player aktif. Cukup berdekatan, tapi kalau mau dibilang fight di daerah Lost Launch itu agak sedikit, ya walaupun berdekatan, tapi cari untuk mendapatkan player-player itu agak sulit karena banyak gedung, banyak ruangan. Jadi kita bisa bertahan berdiam diri untuk tidak bisa diketahui oleh musuh lainnya guys ya. Tapi kita lihat belum ada upaya commit push yang dilakukan dari tim Red. Mereka masih tetap stay dengan sangat sabar, memilih untuk tenang, jangan terlalu terburu-buru untuk melakukan fight di awal game, karena sangat rugi ketika kita walaupun unggul dengan 4 player melawan 3 player, tapi balik lagi dengan salah satu fatal atau keblunderan, kadang kita tertangkap, bisa saja terjadi epic comeback dari musuh ke arah kita kali ini. Oke, kita lihat Microboy dengan mininya. Bahkan kita lihat Luxi baru saja terkena hit tembakan, di mana lagi menggunakan bandage-nya, menggulung-gulung bandage kali ini ya guys ya. Dan Microboy nampaknya mereka sudah sadar akan ada satu tim di sekitaran mereka, itu dari Victim, di mana zona kita sebentar lagi bakal menutup. Alter Ego mendapatkan bagian circle. RRQ juga kalau mau masuk dari bagian kanan cukup enak dan kosong. Mereka bisa mengambil bagian high ground juga kali ini, tapi di mana Red bersama Morph yang bakal harus tertahan. Oh, NFT Valen masih bertahan kali ini hingga di zona keempat kita. Dan Red Alliance bakal langsung bergerak kembali melakukan rotasi, mencari tempat bangunan yang lebih enak lagi. Apakah mereka bakal berhasil touchdown juga di bagian kanan mereka? Sudah terlihat ada team point. Masih ada jarak, tapi kita lihat di feed elimination, Red Face terjatuh dari Ponbit kali ini, di mana ada pertemuan Ion bersama Lofre lagi guys. Oh, ada 69 yang mencoba masuk, membackstep ke arah tim Geek, tapi sudah diketahui kedua player sudah mulai setup posisi mereka masing-masing. Boneng kali ini di sebuah batu, tapi langsung ada terjadi fight yang begitu pecah. Dua player langsung terpulangkan, bahkan misalkan satu player saja berada di bagian lantai 2 di spray down, dan Lofre menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Fight dimenangkan oleh tim Ion, di mana dengan 4 player mereka masih utuh kembali mengumpulkan poin elimination, walaupun dengan terknock out juga yang dapatkan dari Ion, low HP, tapi kembali masih bisa bertahan. Dan kita lihat Red Alliance berhasil touchdown, tapi hati-hati di belakang mereka juga ada musuh dari tim Alter Ego, di mana juga RRQ lagi sedang kedatangan tamu dari tim Siren. Tabrak langsung, touchdown langsung ke arah komponen di tim RRQ, di mana Anthem mencoba flank ke bagian kanan. Ada satu player yang terknock, ada drone mencoba backup fire dari bagian broken wall. Belum ada sebuah knock yang dapatkan lagi, tapi ada peluru panas dari bagian belakang. Ada Irm join the fight. Anthem, Auri dari bagian kiri, tapi Anthem harus terconnect. Granat Moxpay, apakah masih bisa selamatkan? Tapi last man standing menyisakan satu player saja dari RRQ. Ini bencana untuk RRQ yang bakal dipush oleh 3 player. Bahkan satu player yang terknock dari Siren masih bisa selamatkan. Molotov kembali lontarkan bagian lantai 2, berhadapan close kembali dilakukan, dan itu dia Audi menjatuhkan lagi. Oh, belum last man standing, ternyata masih ada satu player di bagian belakang dari RRQ. 2-3 tumbang. Oh, 2 ya guys ya. Moxpay mencoba maju mencontoni out, tapi Moxpay harus terjatuh lagi dari seorang Voldemort. Ini bencana, banyak yang tumbang untuk kedua tim karena diganggu oleh orang ketiga kali ini ya. Ion bisa nyayur sih guys ya, tapi kita lihat Voldemort melakukan proning, tapi sudah terlihat kakinya, jerami yang begitu kecil masih bisa mengcover badan dari seorang Voldemort untuk kembali melakukan heal secepat mungkin. Tapi Jackspace melihat, dan RRQ harus nyusul di posisi ke-14 ke arah lobby. 13 tim kita tersisa kali ini teman-teman, di mana 40 player masih aktif dan Ion Hijrah sudah terpulangkan. 4 poin elimination untuk Ion. Zona yang semakin kecil, sementara kita bakal masuk ke zona yang keempat. Los Leones padat, ada 5 tim. 21 Esports sudah bergabung lagi. Tapi kita lihat ada Bubu sendirian bagian tebing mendekati ke arah Victim. Apakah Geek bakal bertemu lagi dengan Victim? Wah, ini posisi dari tim Alter Ego cukup enak sekali, karena mereka dari bagian high ground melihat banyak tim yang berada di bagian bawah mereka. Ini mereka bakal nyayur sih guys ya. Tapi untuk kedua player atau kedua tim dari tim Geek bersama Void masih berada di bagian rumah dewa. Belum bisa ada sebuah fight yang dilakukan dari Alter Ego kali ini, tapi mereka juga bakal membagi fokus mereka ke setiap arahnya. Satu player dev tertangkap kali ini dengan spray down dari seorang Requiem. Melihat lagi satu player di spray down, dan point
terpulangkan juga di posisi ke-13. Sudah mulai banyak tim yang lumpuh, bonyok-bonyokan fight, bahkan juga 69 nyusul lagi. Oh my god. Karena dengan masih belasan tim di zona kita yang kelima yang semakin kecil, harus mendesak semua tim masuk. Karena kalau mau dibilang zona yang begitu sakit, semua tim harus berdekatan dan harus melakukan fight kali ini. Masih bertahan dengan 11 tim, 34 player. Oh, aneh terjatuh. Satu player juga lagi low HP, harus kembali menyelamatkan dan harus kembali full boosting. Untuk sementara waktu juga kita lihat 21 Esport yang harus kembali bergerak mengambil kendaraan mereka karena mereka sudah tidak mendapatkan bagian circle lagi. Tapi Alter Ego masih kembali mendapatkan zona. Oh, dengan 4 poin. Tidak berbuat banyak, cuma berada di bagian high ground, nyayur ke sekitaran kali ini dan mendapatkan banyak poin. Dan kita lihat kali ini apakah mereka bakal mendapatkan korban lagi dari victim dan juga Bigetron. Ada EVOS kali ini yang berada bagian kiri high low ground juga kali ini masih butuh effort yang lebih untuk melakukan rotasi masuk. Oh, Laser low HP-nya. Miseri mencoba membuka tembakan dan itu dia Smith kembali tersungkur dari seorang Miseri. Apakah mereka bakal kembali di push? Oh, sebuah rotasi like boss dari 21 Esport masuk ke depannya tim Bigetron alias, tapi ada sebuah nyayur lagi yang lebih dari Ruswa yang mendapatkan 2 player dari 21 Esport. Oh my god. Wah, Alter Ego benar-benar posisi mereka dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin ya, semantap dan maksimal, jadi semaksimal ya guys ya, jadi digabung guys ya, sorry, semantap-mantapnya semaksimal mungkin ya, maksi lagi ya kan. Itu dia, kita lihat Red Rocket yang bakal masuk lagi dari bagian kanan. Ternyata masih lolos touchdown Kings terlebih dahulu. Microboy masih menahan satu player aneh di bagian kiri. Bigetron dengan masih full squad, tapi hati-hati jangan terlalu terbuka juga badan dari Bigetron karena masih dipantau. Bahkan dari bagian kanan juga bisa langsung di lock dari tim Red Rocket. 10 tim kita masih berada di zona kelima. Oh, di sisi lain Valen dari NFT puas di posisi ke-10. Wah, 21 menit Valen bertahan, tapi itu dia aneh dari 21 Esport sudah muncul, tapi Microboy sudah terspot, bahkan disikat langsung oleh seorang Smith di kelompok menjadi sebuah point elimination. Bigetron harus bermain dengan 3 player saja. Wah, kayaknya Alter Ego bakal melakukan fight lagi nih guys dengan victim. Apakah Alter Ego atau victim lagi akan memenangkan, di mana 8 point elimination sudah cukup mantap untuk Alter Ego di game yang pertama. Tapi Miseri zonanya sudah update menuju ke arah tim Ion lagi dan lagi. Ion cukup nyaman kali ini karena mereka siap menunggu saja tim-tim yang bakal masuk. Tapi kita lihat masih terus berjuang kedua tim di luar zona untuk melakukan fight. Badru menahan Red Rocket bersama Bigetron. Jump shoot dari seorang Riqua yang mendapatkan satu buah knock, tapi trade knock terjadi juga. Ada satu player lagi jump shoot. Smith mendapatkan juga player dari victim. Last man standing menyisakan satu player dan difinishkan langsung oleh temannya. Kali ini ada Martin, 11 point elimination, 1 tukar 4 kali ini ya teman-teman. Oh, victim Bigetron Ryzen kita lihat juga mendapatkan satu buah knock kali ini, di mana Bigetron mencoba masuk sedikit ke bagian kanan. Depan mereka sudah tim Morph lagi yang terlebih dahulu mengisi bagian depan. Ini Bigetron harus benar-benar melakukan fight guys. Sudah tidak bisa bertahan dengan begitu enak untuk masuk karena bagian bibir circle sudah pada diisi oleh musuh. Dan kita lihat juga dari EVOS dengan 2 point elimination masih bertahan. Yexi, ada Morpheus dan juga Laser kali ini. Bagian kiri mereka ada Ion, kanan mereka ada Alter Ego, di mana dari Morph sudah berhasil touchdown di sebuah pos kecil, bahkan berada di bagian zona. Tapi posisi dari Bigetron hati-hati memang mendapatkan high ground, tapi di bagian kiri mereka juga ada tim Alter Ego. Sudah terpantau ter Running shoot dilakukan seorang Ryzen, belum memberikan damage yang begitu dalam ke arah seorang Auro. Tapi Anthem hati-hati, langsung low HP-nya, tapi Ryzen kembali terspot di spray down, terkena dari udara. Ryzen masih bisa diselamatkan. Kita lihat masih ada 2 temannya, Luxi 2 Tachibana yang masih bertahan. Sniper dari seorang Luxi. Ryzen harus butuh bantuan, tapi kembali Red Alliance tertangkap lagi. Luxi last man standing, di lock dari berbagai arah. 6 tim kita tersisa guys. Oh my god, Morph menyimak saja fight yang ada, belum join the fight. Mereka masih nyaman di bagian pot kecil. Laser ya guys ya, berhadapan lagi dengan Martin kali. Martin menumbangkan satu player.
Wah, Alter Ego betul-betul panas sekali di game pertama kita kali ini. Ada EXI mencoba masuk dari bagian belakang, mendapatkan seorang Smith, berhasil di backstep, 2 bakal melawan 2, Alter Ego dan juga EVOS. Mobil dari bagian kiri dan kembali terknock, menyisakan Badu last man standing. Sayang sekali Alter Ego harus puas di posisi yang ke-6, tapi mereka juga sudah pulang dengan membawa banyak poin elimination. 4 tim kita tersisa. Bigetron bahkan masih masuk dalam top 4 dengan 2 player. Ryzen masih bisa kembali diselamatkan, tapi mereka tidak mempunyai coveran, cuma bermodalkan satu buah tanaman yang bisa menutup vision mereka dari musuh, karena musuh juga belum tahu itu orang atau tanaman ya guys ya. Ada orang nggak gitu guys ya. Dan kita lihat Luxi kembali berganti. Tadi posisi yang diisi oleh Morph, kali ini diisi lagi oleh seorang Luxi, di mana Ryzen masih tertinggal di bagian belakang. Luxi belum diganggu oleh musuh lain, belum ada granat. Ini kalau posisi dari Siren membuang granat ke arah seorang Luxi, wah Luxi bahaya sekali ya guys ya. Dimana Audi masih menjaga pergerakan player dari tim Ion juga. Kali ini sebuah granat bahkan dari Luxi yang mencoba mengirimkan. Itu dia, terkonek, tapi belum banyak splash damage yang didapatkan juga kali ini, dimana Siren dengan masih kekuatan full squad 5 poin elimination. Banyak tim yang sudah mengantongi poin elimination lumayan banyak ya, tapi kita lihat juga Siren mencoba memantau, belum ada pergerakan komit ke bagian kanan atau bagian depan. Kalau mereka melakukan push ke bagian Bigetron masih lumayan ya, tapi takutnya mereka bisa terbackstep juga. Kalau mereka melawan terlebih dulu ke arah tim Ion juga masih bisa lah ya guys ya. Soalnya vision dari EVOS bersama Bigetron belum begitu enak untuk ke arah kedua tim ini guys. Tapi kita lihat EVOS nampaknya semakin mendekati ke arah Bigetron, di mana Laser masih bertahan, tapi Luxi dengan granatnya menumbangkan satu player terkonek ke arah seorang Moxpay. Granat berikutnya dikirim lagi. Apakah tapi Luxi posisinya diganggu lagi dari seorang Laser dan dilakukan. Luxi hampir mendapatkan seorang Laser, low HP-nya. Masih adakah kesempatan Laser untuk melakukan healing lagi kali ini? Ryzen sudah terpulangkan. Luxi sudah diketahui dan bakal di lock benar-benar. Dua player EVOS sudah dikirimkan masuk ke bagian depan. Laser masih bertahan sendirian saja di sebuah airdrop, dan itu dia Laser menangkap seorang Luxi. Bigetron puas di posisi ketiga. 2 tim kita tersisa, di mana 3 bakal melawan 3, tapi itu dia granat berhasil terkonek lagi yang dibuka dari seorang Liquid, mendapatkan seorang EXI. Kesempatan push 3 bakal melawan 2. Apakah Ion bersama EVOS siapa yang akan memenangkan kali ini? Red Face sudah melihat posisi dari Laser. Predict shoot terus dilakukan. Kali ini Laser mencoba maju. Laser posisi sangat terbuka. Red Face sambil melakukan spray down, headshot, mendapatkan last man standing, langsung dipush dengan usinya, dan itu dia winner chicken dinner untuk Ion di game kita yang pertama. Selamat ya guys ya. Itu dia gameplay permainan yang sangat seru. Kalau mau dibilang dari awal game kita sudah langsung melihat fight yang ada. Dari awal game kita lihat tim Geek dengan tim NFT, fight habis-habisan. Terus nyusul lagi ada pertemuan Lovre bersama Dranix, dan juga ada RRQ bersama Siren, dan ada orang ketiga juga tadinya. Benar-benar ya. Dan juga kita lihat dari victim. Bahkan kalau mau dibilang dari awal game sampai pertengahan game itu, beberapa tim yang kita lihat sebenarnya mereka bisa mendapatkan hasil yang baik, tapi sayang sekali karena zona susah ditebak, zona mental-mental terus. Seperti kita lihat dari Alter Ego, victim, panen banyak poin elimination. Tapi sayang sekali ketika zona upgrade, mereka harus melakukan rotasi, dan mereka harus terkat rotasi dan puas di posisi belasan. Dan juga itu dia hasil yang memuaskan juga. Kita lihat Ion di mana bergerak dari awal game mengisi daerah Impala ya. Di awal game tadi mereka berhasil rotasi dengan begitu mulus. Satu player mereka tertangkap terlebih dahulu, berhasil juga masuk pelan-pelan dan touchdown di bagian zona, mengkeliri musuh di sekitaran mereka dan mendapatkan winner chicken dinner. Dan juga tadi EVOS yang benar-benar juga satu player mereka tertangkap di awal game, tapi 3 player dengan begitu sabar, tidak terlalu buru-buru untuk melakukan fight, memilih untuk fight di late game, mendapatkan posisi yang baik juga, dan hasil posisi yang kedua juga lumayan mantap ya untuk EVOS. Dan Bigetron yang betul-betul try hard ya, mendapatkan posisi ketiga, tapi di mana bonyok-bonyokan fight, diciduk satu persatu, tapi Luxi mendapatkan placement ketiga untuk Bigetron Red alias di game yang pertama. Oke, itu dia teman-temanku tersayang semuanya. Game dan keseruan kita di match yang pertama Miramar sangat seru. Dan seperti biasa saya bakal break sementara, akan kembali setelah match kedua sudah dipersiapkan lagi. Saya Rizky Boga akan break sebentar dulu ya guys ya. Hun, hatur nuhun, salam dari Miramar.